Tidak semua laga besar ditentukan oleh dominasi dan angka di klasemen. Ada pertandingan yang hidup dari tekanan, dari ekspektasi yang menumpuk di satu sisi, dan dari keberanian tim lain yang datang tanpa beban. Emirates Stadium akhir pekan ini menjadi panggung di mana status pemuncak klasemen dipertaruhkan, bukan hanya lewat kualitas, tapi lewat mental dan ketenangan di momen krusial. Manchester United datang bukan sebagai unggulan, melainkan sebagai pengganggu yang berpotensi mengacaukan arah musim. Arsenal bermain untuk menjaga jarak dan mempertahankan wibawa, sementara Manchester United bermain untuk menciptakan keretakan. Apakah Manchester United bisa mencuri poin di kandang pemuncak klasemen? Atau Arsenal kembali menunjukkan mental juara? Simak ulasannya sampai tuntas. Akhir pekan nanti, panggung Super Sunday kembali menyajikan sebuah laga klasik yang selalu punya tempat khusus di memori Premier League. Ini bukan sekadar pertandingan besar, melainkan duel syarat sejarah yang membangkitkan nostalgia era ketika rivalitas dibangun lewat tensi, gengsi, dan benturan ideologi sepak bola. Arsenal versus Manchester United selalu menghadirkan aroma masa lalu, masa ketika keduanya saling sikut dari era 90-an hingga awal 2000-an. Di musim ini konteksnya berbeda, tapi bobot pertarungannya tetap sama. Arsenal berdiri di puncak klasemen dan punya kepentingan besar untuk menjaga jarak dari para pengejar. Manchester United di sisi lain sedang mencari konsistensi agar tetap berada di jalur zona Eropa. Pada fase krusial seperti ini, 3 poin terasa beratnya dobel. Bukan hanya menambah angka, tapi juga memukul rival langsung secara psikologis. Jika berbicara angka, Arsenal tampil sebagai tim paling stabil sejauh ini. Dari 22 laga, mereka mengoleksi 50 poin lewat 15 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Produktivitas 40 gol dipadukan dengan pertahanan yang sangat rapi, baru kebobolan 14 kali, menghasilkan selisih gol plus 26. Artinya, Arsenal bukan sekadar menang, tetapi menang dengan struktur permainan yang matang dan disiplin. Manchester United berada satu tingkat di bawah secara konsistensi. Posisi kelima dengan 35 poin dari 22 pertandingan mencerminkan musim yang masih mencari bentuk terbaik. Mereka cukup produktif dengan 38 gol, tetapi pertahanan yang sudah kebobolan 32 kali menunjukkan masih adanya celah. Banyaknya hasil seri menggambarkan dua sisi. MU sulit dikalahkan, tetapi juga belum cukup tajam untuk mematikan laga lebih awal. Melihat tren performa terbaru, Arsenal sebenarnya tetap solid, namun mulai menunjukkan tanda-tanda stagnasi saat menghadapi lawan dengan blok pertahanan disiplin. 2 hasil imbang tanpa gol secara beruntun menjadi sinyal bahwa dominasi penguasaan bola tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas di sepertiga akhir. Arsenal tetap tim terbaik, tetapi tidak selalu klinis. Sementara itu, Manchester United datang dengan mental mode aman. 5 laga tanpa kekalahan memang memberi rasa percaya diri, meski sebagian besar berakhir imbang. Tampak lebih terkontrol, tidak gegabah, dan lebih sabar menunggu momen. Namun, untuk menjungkalkan pemuncak klasemen di kandang mereka, pendekatan aman saja jelas tidak cukup. Di balik itu semua, ada dinamika menarik dari bangku cadangan. Di bawah kendali Michael Carrick, MU mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan identitas. Lebih terorganisir, lebih berani menyerang lewat sayap, dan lebih rendah hati saat harus bertahan sebelum menghantam lewat serangan balik. Ini bukan sekadar soal satu kemenangan besar, melainkan sinyal awal bahwa Manchester United kembali menemukan arah, meski ujian sesungguhnya kini berdiri tepat di depan mereka. Manchester United tampil layaknya tim yang terlahir kembali. Mereka menemukan ulang cara bersatu yang selama ini banyak dibicarakan, lewat sepak bola menyerang yang cepat dan bertumpu pada permainan sayap. Ada energi baru yang terasa, seolah United kembali mengenali identitas dasarnya sebagai tim yang berani menekan dan menyerang. Kembalinya formasi 4-2-3-1 memang memberi fondasi yang jelas, namun dampak terbesar datang dari sentuhan Michael Carrick itu sendiri. Ia menghidupkan kembali prinsip-prinsip klasik dari era Sir Alex Ferguson, termasuk kerendahan hati untuk bertahan lebih dalam, menunggu momen, lalu menghukum lawan lewat serangan balik yang efisien.
Meski demikian, euforia tetap perlu dijaga. Satu penampilan gemilang belum cukup untuk menjadi ukuran mutlak, walau para penggemar United tentu sulit menahan antusiasme mereka. Terlebih, banyak pemain yang langsung menunjukkan peningkatan signifikan sejak Carrick mengambil alih kendali. Kemenangan 2-0 atas Manchester City menjadi pemantik emosional tersendiri. Nyanyian legendaris It's Carrick You Know kembali menggema di tribun, terdengar jelas di Old Trafford saat United menumbangkan City. Chant tersebut bukan sekadar nostalgia, melainkan luapan euforia fans setan merah karena setiap kali Carrick dipercaya memimpin, selalu ada sentuhan magis yang ia bawa. Faktanya, Carrick belum sekalipun menelan kekalahan sebagai pelatih Manchester United. Dari 4 pertandingan, ia mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan ini menegaskan bahwa Carrick bukan sekadar solusi sementara, tetapi sosok yang tampaknya sudah memahami apa yang dibutuhkan United dalam situasi genting. Kini, Carrick bertekad membawa magis itu ke Emirates Stadium, menyambangi salah satu rival lama. Hampir 13 tahun telah berlalu sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan kursi manajer United, dan selama rentang waktu itu pula rivalitas panas Arsenal versus United di bawah Arsene Wenger dan Ferguson tak lagi kita saksikan. Namun, duel dua raksasa ini tetap menggairahkan, karena rivalitas kini diteruskan oleh para murid mereka. Mikel Arteta yang pernah bermain di bawah Wenger hanya terpaut usia sekitar 1 tahun dari Carrick. Meski begitu, pengalamannya menangani tim besar bisa dibilang lebih matang. Dalam laga melawan Manchester United nanti, Arteta dipastikan tampil habis-habisan. Setelah membuang poin kontra Nottingham Forest, Arsenal jelas membidik hasil maksimal. Hal itu terlihat dari rotasi yang ia lakukan di laga melawan Inter, sebuah sinyal bahwa Arteta sudah sangat terukur dalam mengelola beban timnya. Pendekatan tersebut juga menunjukkan perkembangan manajemen permainan Arteta seiring waktu. Ia tak ragu bermain lebih pragmatis, bahkan bertahan, ketika yang dibutuhkan tim hanyalah hasil akhir. Namun satu hal tetap tak boleh dilupakan, Carrick dan Manchester United selalu menyimpan magis tersendiri. Seperti yang telah disinggung, status Carrick hingga kini masih unbeaten sebagai pelatih United. Bahkan sebelumnya, Carrick sudah lebih dulu membuat guru Arteta, Pep Guardiola, menelan kekalahan. Kini, Carrick siap menantang sang murid. Jika taktiknya mampu meruntuhkan Guardiola, maka Arteta pun bukan mustahil mengalami nasib serupa. Terlebih, Carrick memiliki rekor kemenangan atas manajer Arsenal tersebut. Ditambah lagi, sejarah menunjukkan bahwa periode Januari hingga Maret kerap menjadi fase rawan bagi Arsenal, bulan-bulan di mana mereka sering terpeleset di saat krusial.